Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Sadaqallahul azim. Hadratil mukarramin wal mukarramat, para bapak dan ibu, wabil khusus yang sangat kami muliakan keluarga besar almarhum Bapak Haji Nawar bin Engkong Haji Nisa, termasuk orang tua kita yaitu Ibunda Hajjah Ipah. Kita doakan Bu biar sehat panjang umur, yang hari ini dihaulkan, diterima seluruh nilai amal ibadahnya, diampuni dosa-dosanya, dan dijadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Masturah. Oh, Masurah. Ya, S sama T ya sedia. Masurah. Sehat panjang umur saja ya. Kemudian juga yang sama-sama kita hormati guru kita Al-Mukarramah Ustazah Hajjah Halimah Sa'diyah. Sehat saja ya. Kemudian yang kami hormati ibu-ibu Majelis Taklim Al-Itqan, ibu-ibu Majelis Taklim Al-Ikhlas, semua jamaah Majelis Haul yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para ibu sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita duduk bersama mengiringi doa Buya untuk arwah para almarhumin almarhumat yang hari ini dihaulkan, khususnya yaitu Bapak Haji Nawar bin Haji Nisa, Buya. Oleh karena itu para ibu-ibu sekalian, mengawali majelis kita ini, mari sama-sama kita bertasbih Buya, agar kita semua senantiasa mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula illa billahil aliyil azim. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula illa billahil aliyil azim. Satu kali lagi Bu. Subhanallah walhamdulillah ilaha illallah Allahu akbar wala haula illa
Masya Allah, mudah-mudahan dosa kita diampuni Bu ya. Para ibu sekalian, kenapa saya ajak tasbih Bu pagi-pagi? Ya Bu ya. Yang pertama, amalan tasbih itu akan memberatkan timbangan kita di hari kiamat. Ya, karena kita semua pasti mati. Betul nggak Bu? Ada yang nggak mati? Semuanya pasti mati. Ketika kita mati, amal-amal kita nanti di akhirat ditimbang. Ya Bu ya. Kira-kira ketika ditimbang, banyakkan pahalanya apa banyakkan dosanya? Nah, insya Allah banyakkan apa? Pahalanya. Dosa jangan Bu ya. Masa banyakkan dosa ya? Banyakkan pahala. Supaya timbangan kita berat Bu, timbangan kebaikan berat, ketika timbang nih, ya ternyata beratan dosa. Ya Bu ya. Ketika beratan dosa, dilihat buku hariannya, ternyata sering bertasbih. Ya subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah wallahu. Kata Allah, malaikat taruhin tuh tasbih yang sering dibaca di timbangan, langsung naik tuh timbangan kebaikannya Bu ya. Makanya Bu sekalian, boleh diamali setiap hari minimal 100 kali atau 1000 kali, biar timbangan kita pada hari kiamat apa? Berat. Pengen gak Bu? Gampang gak? Gampang tasbih Bu ya. Makanya kata Nabi, al kalimatani khafifatani fil lisan. 2 kalimat yang paling ringan diucapkan, wasakilatani fil mizan, dan 2 kalimat itu berat timbangannya, subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Ringan gak tuh Bu? Ringan, cuman jarang-jarang Bu ya. Makanya setiap pagi bismillah. Kalau enggak sambil ngepel Bu, subhanallah, begitu Bu ya. Nggak apa-apa. Ya, sambil jualan, sambil ngepel, sambil masak ya. Ini mah ayo sambil nasi uduk Bu ya. Bener. Subhanallah walhamdulillah. Maka itu akan memberatkan apa tuh? Timbangan kita. Karena hari ini Bu sekalian, ini kan haul Bu ya. Haul itu memperingati datang tahunnya kematian. Ya. Nanti kita pun akan dihaulkan Bu oleh anak cucu kita. Artinya ketika kita hadir di majelis haul, mengingatkan kita, nanti kita nyusul untuk mati. Nggak ada orang yang nggak mati Bu ya. Nah, amalan yang bisa memberatkan timbangan kebaikan kita adalah apa? Tasbih. Makanya ibu-ibu tahu kan salat sunat tasbih? Kalau ibu salat sunat tasbih yang dibaca apa? Ya tadi tuh, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu. Berapa rakaat Bu? 4 rakaat. Ya kan? 1 rakaatnya berapa tasbih yang kita baca? 75. Ya, 75 tasbih. Berarti kalau 4 rakaat berapa? 300. Amalan sholat tasbih ini Bu adalah amalan Rasulullah yang diberikan Nabi kepada pamannya. Kata Nabi, wahai pamanku Abbas, maukah engkau aku berikan amalan yang kalau engkau amalkan 10 dosa kamu dihapus. Tuh Bu, dosa kita 10 ke 20 Bu. Ya. Kata Nabi, dosa yang besar, dosa yang kecil, dosa yang sengaja, dosa yang tidak sengaja, dosa yang jauh, dosa yang dekat, dosa yang sembunyi-sembunyi, dosa yang terang-terangan, dosa lama, dosa baru Bu ya. Yang lama belum dihapus sudah bikin lagi Bu ya. Dengan apa ibu sekalian menghapus dosa-dosa itu? Kata Rasulullah, lakukan sholat tasbih 4 rakaat. Tuh Bu, kata Nabi, kalau mampu lakukan tiap hari. Boleh siang, boleh malam. Kalau ibu siang 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Ya, kalau malam 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Kalau malam 4 rakaat sekaligus. Ya Bu ya. Kalau siang 4 rakaat sekaligus niatnya ya. Tapi kalau malam 2 rakaat salam, 2 rakaat apa? Salam. Kata Nabi, kalau engkau nggak mampu tiap hari, pamanku, lakukan sepekan sekali. Minimal malam Jumat Bu ya. Masih repot ngurusin anak, ngurusin dagangan, melihat apa?
dangdut akademi, repot ibu ya. Sebulan sekali kata Nabi. Masih repot juga 1 tahun sekali. Masih repot seumur hidup sekali. Ilokan salat tasbih seumur hidup sekali kagak bisa juga bu ya. Ini akan bisa menghapus apa? Dosa. Jadi ketika nanti kita kembali bu, mati, dihaulkan, sudah ada di alam kubur, dosa kita sedikit dihapus. Insya Allah. Tuh yang pertama. Yang kedua bu, hari ini haul Bapak Haji Nawar. Beliau ini bu, kata Pak Haji Pardi, meninggalnya pas hari Jumat. Bu ya, alhamdulillah. Pengen banget kita mati seperti almarhum Pak Haji Nawar ibu ya. Orang yang mati hari Jumat apa bu? Orang yang mati hari Jumat Allah kasih keringanan kemudahan di alam kuburnya. Ma min muslimin yamutu yaumal jumu'ati aw lailatal jumu'ati illa wafahullahu min fitnatil qabri. Orang yang mati pada hari Jumat atau pada malam Jumat, Allah jauhkan dari fitnah kubur. Siapa bu? Orang yang mati nggak masuk kuburan. Semua kita masuk apa? Kubur. Ketika kita masuk ke liang kubur bu, cuma sendiri. Datang malaikat apa? Munkar dan Nakir. Ngasih 6 pertanyaan. Kalau pertanyaan udah bocor bu, tetap baik kita takut bu ya. Udah bocor belum bu? Pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Ibu udah tahu semua pertanyaannya. Jawabannya yang apa? Yang berat bu ya. Makanya katanya apa bu? Kalau kita pengen gampang bu menjawab 6 pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, ada di sholat. Coba bu, pertanyaan pertama apa bu? Marrabbuka, siapa Tuhan kamu? Ketika bapak ibu sholat, apa yang diucapkan? Allahu Akbar. Makanya kalau orang rajin sholat, pasti bisa tuh jawab malaikat Munkar dan nggak perlu diapalin bu, nggak perlu. Ini ayo tiap hari ngapal marrabbuka ya Allahu Rabbi begitu ya. Jangan diapalin aja, nggak usah diapalin, yang penting diapain? Dikerjakan. Ya bu ya. Jadi gampang bu. Ya. Kalau pengen gampang menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir, sholat Allahu Akbar, udah pasti. Nah, ini mah sholatnya belentang-belentong bu ya. Masih utang sholat masih banyak bu. Ya. Jadi dicicil bu dikit-dikit. Mumpung masih sehat bu ya. Kaki masih bisa berdiri. Kalau udah pada 50-60 ke atas, kakinya udah pada melensang-melengsong. Ini aja duduk dari pagi udah bosan diputer. Ya bu ya. Ya, ada asam urat, ada kolesterol, ada gula bu ya. Betul nggak bu? Kata yang muda, ntar gua kalau tua-tuaan baru sholat rajin. Nah bu ya, udah tua malah pada apa? Sakit-sakitan bu ya. Duduk, sholat duduk udah bu ya. Mumpung masih muda ibu sekalian, masih kuat berdiri, masih kuat lama sholatnya, minimal utang-utang sholat kita ganti. Ya, besok belum tentu kita masih hidup. Hari ini masih tertawa bareng, masih duduk bareng. Besok innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Siapa yang mau duluan tunjuk tangan? Nggak ada yang mau bu ya. Makanya mumpung masih muda, banyak gantiin sholat-sholat utang. Ibu-ibu udah pasti utangnya banyak. Ya, kadang kalau lagi netein anak, dikencingin, bajunya nggak tahu kenapa sih apa kagak sholat, ibu ya. Belum yang kalau mens, tirisnya mah bu, tirisnya udah dari malam, ya kan? Karena segen mandi, ntar aja dia johor sekalian mandi, begitu bu ya. Ya, itu udah utang sholat apa tuh bu? Subuh, ya kan? Kadang-kadang gitu diulur bu ya. Masa laki mau mereksa, lu udah tiris, belum, gitu ya. Kan kagak mungkin diperiksa sama laki bu ya. Itu adanya di diri ibu sendiri. Jadi kapan kita tiris, di situ segera mandi, di situ segera sholat. Banyak waktu-waktu sholat yang ibu tinggalkan. Makanya mumpung sehat, mumpung ada umur, mumpung masih kuat, bismillah ganti-ganti. Makanya saya sering pesan bu sama jamaah-jamaah saya kalau berangkat umroh, mumpung di Mekah ganti-ganti sholat. Kalau di sini makan bu ya sholat pahalanya 10 kali lipat.
Kalau di Mekah 100.000 kali lipat. Sholat subuh sekali pahalanya sama dengan 100.000 kali sholat subuh. Utang-utang sholat kita selama kita di Mekah, selama kita di Madinah ganti. Makanya boleh Bu kalau habis sholat Johor ya, selesai zikir, naik lagi sholatnya kodok ganti. Habis sholat asar, zikir doa, naik lagi sholat asar ganti, gitu. Boleh nggak? Boleh. Orang bayar utang kapan bayar juga boleh Bu ya. Betul nggak Bu? Ibu kalau datang ke rumah orang, ada tamu mau ngapain bayar utang, malam-malam juga dibukain pintu. Ya Bu, orang bayar utang Bu ya. Kecuali kalau mau minjem duit, ya kan? Ada nggak orangnya? Nggak ada, gitu ya. Bu, jam 11 malam saya mau datang, mau ngapain? Mau bayar utang, bisa? Bisa, gitu ya. Orang bayar utang. Begitu juga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Ibu sekalian. Jadi ketika ibu mau bayar utang sholat kapan aja boleh. Habis asar boleh, habis subuh boleh, nggak ada larangan. Sholli fardhu subhi rak'ataini qadaan lillahi ta'ala. Itu baru pertanyaan pertama, malaikat munkar dan nakir Bu. Pertanyaan kedua apa Bu? Saja. Waman Nabi Yuka. Berapa kali ibu kalau sholat nyebut nama Nabi? Ya kan? Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nggak ada orang Bu sholat nggak ada yang sebut nama Nabi. Artinya apa Bu? Kalau sholat udah pasti kita nyebut nama Nabi. Makanya orang yang kagak sholat, jarang-jarang sholat, jarang-jarang nyebut nama apa? Nabi. Apalagi kalau sampai bisa datang tuh Bu ke makam Rasulullah. Makanya dipasang sama Ibu Haji nih. Biar tiap hari ngelihat gua kapan ketemu Nabi lagi. Gua kapan ketemu Nabi lagi, begitu Bu ya. Maka dipasang tuh Masjid Nabawi ya gede di rumah. Tiap hari duduk di sini, tiap hari apa? Ngelihat. Makanya kagak heran Bu kalau Ibu Haji ada duit, besok gua murahin lagi. Begitu Bu ya. Karena setiap hari ya kan memandang itu rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika kita nanti ditanya siapa nabi kamu, ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apalagi kalau bisa datang Bu. Kata Nabi, man zara qabri wajabat lahu syafaati. Siapa orang yang datang berziarah ke kuburanku, wajib baginya aku beri syafaat. Tuh, keberuntung orang-orang yang sudah datang. Pengen Bu? Pengen banget, main aja. Yang pengen banget tunjuk tangan. Nah, duitnya punya orang ya. Gampang, yang bilang sama Ibu Haji Ipah. Ini kontrakan baris. Ya, Bu Haji Ipah besok dikocok nih Majlis Ta'lim Al-Itqan, Majlis Ta'lim Al-Ikhlas. Saya mau kasih hadiah umroh buat Majlis Ta'lim yang rajin ngaji. Dikocok Bu ya. Nah orang umroh dari mana aja Bu ya. Ini mengaji, kadang-kadang ngaji, kadang-kadang kagak. Kadang yang parahnya gedepet sama gurunya Bu ya. Jangan Bu ya. Jadi kalau dikocok nanti Bu Haji Ipah kasih hadiah. Yang rajin ngaji majelis taklim, saya kasih hadiah umroh. Ya kan? Siapa tahu Bu, namanya orang panggilan Allah mah begitu Bu ya. Lah besok nih Bu, saya berangkat tanggal 5 hari Senin. Ada tukang cuci, kuli cuci pakaian di Pondok Pesantren At-Taqwa. Wali muridnya ngasih hadiah umroh. Ya kan? Guru nih saya mau ngasih nih, ada tukang nyuci anak saya dari kelas 1 sanawiyah sampai kelas 3 aliyah. Orangnya nggak tahu Bu tuh kalau yang ngomong itu tuh wali murid. Pokoknya saya disuruh kasih aja nih. Berangkat besok Bu. Nangis dia nggak tahu. Itulah undangan Allah. Jadi nggak ngelihat kalau orang udah berangkat ke Mekah, yang kaya berangkat, yang miskin juga Pak. Berangkat. Ibu jangan pernah pesimis, ya Allah. Saya mah boro-boro buat umroh, buat makan aja sehari-hari masih ngutang. Bu ya, di warung. Jangan pernah pesimis. Tugas kita angkat tangan, minta sama Allah biar jadi tamu Allah. Nanti Allah yang bukain apa? Jangan. Nah Ibu Haji Ipah tuh anaknya nggak pernah ngeluarin duit buat umroh ya Bu ya, wajib ya diumrohin. Kenapa Ibu sekalian Pak Haji Nawar itu melakukan seperti itu? Karena bapaknya begitu. Bapaknya almarhum Bapak Haji apa? Nisan itu menghajikan anak mantu, nggak pilih kasih, pokoknya lu berangkat. Ini persis Bu, kayak pakai Haji Nur Ali. Pakai Haji Nur Ali Pak. Dulu beliau kan putra putrinya banyak Bu ya, kalau nggak salah ada 9. Tapi orang kaya semua, orang berada. Kata Pak Nur Ali, sini lo,
gua haji loh. Gua haji semua bu anaknya, anak mantu dihaji. Kata anaknya nanya, Mbak, mengapa kita dihaji? Kan kita mampu bayar sendiri. Gua pengen dapat pahala menghajikan orang, makanya lu gua hajiin. Gitu bu ya. Nah ini dilakukan oleh almarhum Bapak Haji Nisa dan diterusin sama Ibunda Haja Ipah. Karena Ibunda Haja Ipah pengen dapat pahala ngumrohin orang bu. Makanya kita doain. Bukan hanya anak mantunya saja yang diumrohkan. Nah ibu-ibu dapat bagian. Insya siap bu Haji ya. Amin. Tenang bu. Atau kontrakan aja juga beres ya. Belum tower bu ya. Ya kan? Tinggal ngantongin doang bu. Lah udah tua mah bu mau ngapain lagi ya? Rumah cakep dibawa mati nggak? Mobil bagus bawa mati nggak? Kira-kirain rumah doain kita nggak? Nggak. Tapi kalau Ibu Haji Ipah ngumrohin orang, ya Allah pasti didoain. Bu Haji Ipah makasih banyak ya Allah saya diumrohin, sehat panjang umur, pasti begitu bu. Ya. Saya aja begitu kalau ngajak nenek-nenek aki-aki ya. Saya habis usap-usap nenek-nenek aki-aki. Ya Allah Ustaz saya doain panjang umur berkah ya. Cuma segitu doang, nggak suruh nambah istri kagak doanya bu ya. Nah para ibu dan sahabat hadirin sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Tuh pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, bu. Kan udah apa pertanyaan? Pertanyaan ketiga apa? Malaikat Munkar dan Nakir. Wa ma imamuka. Apa imam kita bu? Al-Quran. Setiap ibu sholat udah pasti baca Quran. Ya, pasti nggak bu? Pasti. Minimal surah Fatihah. Minimal tuh. Ya kan? Orang kalau sholat nggak baca surah Fatihah bu, sholatnya nggak sah. Minimal Fatihah. Makanya Fatihah itu bu harus dibagusin. Apalagi kalau jadi imam. Kalau ada imam baca Fatihahnya bledak-bleduk, ya makmumnya boleh keluar bu. Kagak mau ngikut imam itu. Makanya ibu sekalian, minimal Fatihahnya bagus. Kalau pengen banyak pahalanya ibu sekalian, baca surahnya yang panjang. Ya, setelah Fatihah kan kita sunnah baca apa? Surah. Ibu kalau sholat surahnya apa? Kulhu, kuliah, kulhu ya. Kuliah, kulhu. Johor, kuliah, kulhu. Subuh, kuliah, kulhu ya. Kata malaikat pas salat maghrib, ya pasti lo kuliah, kulhu lagi lo. Gitu ya. Ya bu ya. Enggak apa-apa bu. Kuliah makulhu sama-sama Quran. Yang dihitung pahalanya oleh Allah bukan surahnya, tapi hurufnya yang dihitung. Ya bu, coba saya tanya ibu sekalian, kuliah berapa huruf bu? Nggak tahu kan? Kulhu berapa huruf? Nggak tahu juga bu ya. Ya. Jadi yang dihitung pahalanya bu itu hurufnya. Bismillah ba 10 kebaikan, 10 pahala. Sin 10 pahala, min 10 pahala. Nah kalau sampai qul huwallahu ahad Allah sama malam yulad bu ya, berapa huruf tuh bu? Udah sakimin tuh bu. Ya bu ya. Kalau ibu pengen banyak lagi bu, boleh bu. Rakaat pertama karena sholat sendiri ya, emang apalnya kuliah sama kulhu. Subuh saya pengen panjangan surahnya, pengen banyakan hurufnya. Kuliah 10 kali. Iya nggak apa-apa bu. Ayo balik lagi. Entar kulhunya 20 kali. Karena pahalanya dihitung per huruf, bukan per surah. Lah kalau ibu suruh sholat subuh Yasin rakaat pertama, rakaat kedua tabarok lah kagak apal. Ya bu ya. Saya kagak bisa dapat pahala banyak, pahala huruf bu. Makanya Allah kasih hitung pahalanya per huruf, bukan per surah. Hanya boleh. Ya. Ibu-ibu sekalian, besok boleh kalau sholat rakaat pertama panjang banyak. Makanya orang bu nih kayak Pak Haji Pardi, kalau pengen dapat pahala banyak, sholat sunat tahiyat masjid hari Jumat bu. Ya berapa rakaat bu? 4 boleh bu. 2 rakaat. Rakaat pertama setelah surah Fatihah baca kulhu surah Al-Ikhlas 50 kali. Rakaat kedua 50 kali salam. Naik lagi rakaat berikutnya 50. Jadi 200 kulhu. Tiap hari apa tuh? Jumat. Ya bu ya. Makanya datangnya dari rumah jam 10. Nih Pak Pardi, Allahu Akbar baru jalan bu ya ke masjid ya. Belum komat baru azan kayak gitu bu ya. Lah ditutup Pak Haji Pardi, catatan malaikat.
Pokoknya malaikat itu di depan pintu masjid. Kalau udah azan berkumandang, tutup buku catatannya. Kalaupun hadir datang dianggap goib. Karena sudah apa? Tutup buku. Ini artinya apa, Bu? Boleh ketika ibu pengen baca surah yang banyak hurufnya. Semakin kita banyak hurufnya kita baca, Bu ya, maka semakin bisa nanti jawab malaikat munkar dan nakir, siapa imam kamu Al-Quran yang sering saya baca. Ya Bu ya, paling kagak Bu, wiridnya Al-Quran. Mamanya setiap hari Jumat saya baca kulhu 1000. Dapat tas, pegang tas be. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu 1000 tiap hari Jumat. Itu jadi wirid. Itu dicatat Bu. Satu hurufnya berapa Bu? 10 kebaikan. 10 kebaikan Bu, kalau ibu duduk begini. Kayak tadi ya, Al-Fatihah. Kan baca Quran tuh. Satu huruf 10 kebaikan. Tapi beda Bu sekalian, kalau ibu baca surahnya dipakai buat sholat, sholatnya sambil berdiri, satu hurufnya 100 kebaikan. Tuh, beda sama yang duduk. Ini Bu Haji kalau sholat sunnah duduk ya, satu hurufnya berapa? 50. Kalau sholatnya sambil tiduran, satu hurufnya 25. Kalau kagak sholat kayak sekarang begini baca Quran 10. Tuh, makanya saya bilang tadi, mumpung masih muda, mumpung kuat berdiri, sholat berdiri lebih utama daripada sholat sambil duduk Bu ya. Tuh, lagi muda. Kalau udah tua makan sholat subhanallah, subhanallah gitu. Ya Bu ya. Kalau ke masjid subhanallah, nukul nggak? Dalam hatinya, imam lama banget lagi tuh nggak? Oh, kocak banget tuh, mau tahu kaki gue sakit, imam lama banget begitu Bu. Jadi imam disalahin ya. Lalunya aja udah tua baru sholat begitu ya. Makanya mumpung masih muda, bismillah. Ya, banyakin sholat. Karena di dalam sholat kita pasti baca Al-Quran. 4, pertanyaan keempat apa Bu? Wa madinuka. Ya, agama kita apa Bu? Hanya Islam Bu yang nyuruh sholat. Agama lain gak ada sholat Bu. Makanya kata Nabi, al-farqu bainana wa bainahum as-sholat. Perbedaan kita umat muslim dengan orang yang bukan muslim hanya satu, di sholat. Kalau dia muslim, sholat. Kalau dia bukan muslim, nggak sholat. Makanya kalau ada orang muslim yang tidak sholat, maka dia dihukumi kafir. Nantaraka sholat muta'ammidan faqad kafar. Siapa orang yang sengaja ninggalin sholat, maka dia dihukumi orang kafir. Maka syarat sah sholat itu muslim. Sama Bu kayak haji, kayak umrah Bu ya. Syarat sah umrah itu muslim. Hanya orang Islam yang bisa umrah. Hanya orang Islam yang bisa haji. Hanya orang Islam yang bisa datang ke Mekah Madinah. Maka Madinah Mekah itu Bu nggak ada orang yang selain muslim. Makanya disebut tanah haram. Haram orang yang non muslim datang. Maka bersyukur kita jadi orang apa? Islam Bu ya. Jadi insya Allah kalau kita muslim, malaikat udah pasti lancar kita jawabnya. Agama saya malaikat Islam. Ya. Tuh, itu keberapa Bu saja. Apalagi? Wa ma ikhwanuka. Siapa saudara-saudara kamu? Ini semua jadi saksi. Ya, saya malaikat nih. Ini Ibu Haja Ipa emang saudara saya. Saya tiap hari ngaji bareng. Jadi orang muslim itu saudaranya adalah muslim. Dia sering ketemu di majlis taklim, dia sering ketemu ketika sholat berjamaah, dia sering ketemu ketika majlis-majlis seperti ini. Itu semua saudara saya. Kita menjadi saksi bahwa ini dia orang baik karena sering ikut kebaikan-kebaikan. Makanya kalau lagi ada acara-acara kayak gini, taklim dan lain sebagainya, jangan malas-malas. Karena hadirnya kita di sini itu akan disaksikan oleh yang lain. Menjadi saksi. Karena itu bagian pertanyaan malaikat munkar dan nakir, supaya kita gampang. Nanti kan ditanya, emang benar Bu Haji Pak, ini ustazah rajin ngaji? Saya bersaksi, beliau orang baik. Begitu. Kenapa? Karena sering ketemu di majelis. Makanya kadang-kadang ngaji, antap intip guru udah datang belum ya? Begitu Bu ya. Baru selawatan katanya. Begitu Bu ya. Datang Ibu buru-buru. Setiap langkah ibu ketika datang ke majlis taklim, satu langkah 10 kebaikan. Siapa yang paling jauh dengan majlis taklim rumahnya?
dia yang paling besar pahalanya. Makanya kalau ada yang rumahnya percis, nah tinggal langkah doang 10 Bu ya. Gitu. Kalau rumahnya dekat sama Majelis Taklim, muter dia ke Sumarekon dulu, baru mandi Majelis Taklim. Lu dari mana? Loh, gue nyari pahala dulu sama Sumarekon. Bukannya ngaji malah mampir ke mall, Bu ya. Ya. Jadi emang begitu Bu, boleh. Jadi kalau kebetulan rumah kita dekat banget sama Majelis Taklim ya boleh ngiter dulu sonogang jalan. Iya, biar dihitung langkahnya. Semakin jauh langkah kita dengan Majelis Taklim, maka semakin besar pahala yang kita dapat. Tuh. Makanya jangan malas-malas, jangan bosan-bosan hadir. Pokoknya Bu, kalau ngaji mak mau paham kek yang disampaikan sama guru, mau kagak kek dapat pahala. Ya. Kalaupun dia mati Bu di pertengahan jalan, Allah catat dia mati sebagai mujahid fisabilillah. Ya, jadi kalau kita pengen mati husnul khotimah, salah satunya ada rajin hadir ke majelis taklim. Orang majelis taklim Bu ya, jangankan sampai paham Bu, jangankan sampai ngamalin. Kata Nabi, huduru majelis taklim, orang yang datang doang ke majelis taklim, afdalu min alfi sholat, lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Ibu mau datang ke sini, apa mau sholat 1000 rakaat di rumah? Ya, ya tinggal pilih. Mau sholat 1000 rakaat di rumah, apa mau hadir ke majelis taklim? Taklim. Dapat ilmu, dapat temen, dapat besek, Bu ya. Semuanya dapat doa, ya. Saya bakal di rumah baik. Belum tentu 1000 rakaat Bu. Lah tarawih aja yang 20 dikurangi 8. Nyari musola yang 8 aja gua. Kenapa kaki gua udah sakit sholat begitu ya? Justru kalau kita pengen dapat sholat pahala sholat 1000 rakaat, hadir ke majelis taklim. Insya Allah mudah-mudahan Ibu ya. Oleh karena itu para ibu sekalian, kita baca surat Al-Fatihah. Khusus kita niatin buat almarhum Bapak Haji Nawar bin Haji Nisa dan seluruh para almarhumin almarhumat yang dihaulkan. Ala hadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang kedua Bu, kita doain buat bunda kita ya, orang tua kita Ibu Hajjah Ipa biar sehat, guru-guru kita biar sehat ya. Ini rencananya Bu mau umroh. Iya, ini mau umroh Ibu Haji Ipa sama anak tunya kita doain Bu. Siapa tahu tadi usulan saya tuh Bu. Ya Bu ya. Saya yakin Bu Haji Ipa mah iya dah. Emang atuh. Pokoknya satu majelis taklim, dua majelis taklim Al-Itqan sama Al-Ikhlas dikocok namanya. Siapa yang hadir dia yang ajak umroh. Namanya keluarga. Bu berdoa aja. Ya. Kita doain, bacaan Fatihah biar sehat, panjang umur, berkah. Guru-guru kita juga biar sehat, panjang umur, berkah ya. Ala hadini Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang ketiga Bu, doain Bu baca Fatihah besok saya hari Senin berangkat. Bawa jamaah ya. Alhamdulillah Bu ya. Masih dipercaya untuk membawa jamaah. Kalau bikin paspor nama beliau. Semua jamaah saya yang bikin paspor nama bos paspor nama Bu ya. Pokoknya semua. Alhamdulillah yang besok berangkat ada 27 orang. Tapi di bulan Januari alhamdulillah sudah terkumpul 40 orang. Ya, masih terus membuka tuh. Yang pengen umroh Januari silahkan. Nanti ada lagi saya berangkat di Maret. Itu umrohnya plus ke Mesir. Pengen lihat Fir'aun. Ya. Nah, kalau pengen lihat Fir'aun sono Mesir Bu ya. Berziarah ke makam Imam Syafi'i, kuburannya di sana. Termasuk cucu Rasulullah Sayyidina Husain. Sungai terpanjang di dunia sungai apa Bu? Sungai Nil, tempat Nabi Musa dianyutin dulu sama Fir'aun. Nah itu ada di Mesir ya. Insya Allah di bulan Maret Bu ya. Silakan Bapak Ibu sekalian yang mungkin mau umroh bisa langsung hubungin Bu Haji Ipa bisa, sama Pak Haji Pardi juga bisa, sama saya juga bisa. Gampang lihat saya mah Bu, buka aja di YouTube, klik nama saya Nur Anwar Amin. Udah kelihatan semua itu. Ya Bu ya. Mari baca Fatihah Ibu sekalian. Mudah-mudahan perjalanan saya lancar,
sehat walafiat, bisa kembali. Ibu-ibu semua juga insya Allah dalam waktu dekat bisa jadi tamu Allah. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wajib minta maaf ya, pamit saja. Insyaallah nanti kita ketemu lagi Bu ya. Ini kayaknya udah 3 kali saya kesini Bu ya. Besok datang lagi ya kalau ratib masal. Nah, ratib masal Bu ya. Ratib masal datang lagi insya Allah. Terima kasih Bu sekalian, mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.